sebenarnya nggak ada yang anu sih. Maksudnya kita kita berdua Hmm. punya apa namanya kayak kita bisa bermuhasabah diri gitu. Kita bisa Hmm. apa sih namanya refleksi diri gitu. Hmm. Karena kan besok hari Jumat, saya pergi sholat Hmm. Jumat. Sampean kan Jumat Hmm. Agung. Bi- Minggunya Paskah. Jadi sebenarnya kita bisa kembali ke kita bisa memperdalam spiritual kita masing-masing gitu. Masalahnya itu untuk memperdalam spiritual ini itu bergantung sama hasil nanti yang 2 jam lagi nih, 3 jam lagi nih. Hanya saja memang kalau misalnya kayak mau dibanding-bandingkan dengan yang sekarang ini, ya, ya aku sih selalu berpendapat ki- kita daya ingat kita kita mau disamakan di level mana gitu kan? Daya ingat kita nih, karena Ya, 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 bisa ya. jadi memori kita berbeda kan eh, dengan kalau misalnya orang membandingkan dengan Muhammad Salah gitu kan, dengan Iya. siapa misalnya, ya memori kita ya kalau yang sekarang mungkin akan orang menilai Muhammad Salah lebih jago dibandingkan Ronaldo gitu, tapi Hmm, 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 ketawain aja kalau kalau ada misal- yang bilang kayak gitu hmm, ketawain aja. hmm. Kalau misalnya mau dibandingkan aja ya, Muhammad Salah dengan Ronaldo itu sebenarnya ada beberapa fase. Kalau misalnya ada orang bandingkan Ronaldo versi rambut mie, aku misalnya lebih bandingkan tuh Ronaldo versi pakai bando loh. Itu lebih Iya 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 Ronaldo versi pakai bando. pakai bando loh. Gitu. Iya iya iya. Ronaldo sama Wayne Rooney itu menurutku Hmm. adalah pemain yang punya evolusi di perjalanan karirnya gitu. Nggak Hmm. banyak nggak banyak pemain di era sekarang. Makanya tuh kenapa aku bilang menurutku periode 2090 2000 bahkan sebelum 2010 itu adalah periode emasnya sepak bola itu karena kita bisa melihat pemain itu berevolusi gitu. Iya kan? Hmm. Seorang Wayne Rooney aja bisa dari Wayne Rooney binal, Wayne Rooney habis Hmm. transplantasi rambut, Wayne Rooney yang pasca Piala Dunia 2006 itu ada Eh. evolusinya semua. Ronaldo Hmm. juga dari Ronaldo Bando, Ronaldo Hmm. Rambut Noodle mie. CR7, iya Noodle Eh. CR7, Ronaldo yang di Si Madrid R9. itu si R9. Nah, itu sebenarnya ada evolusi. Kalau salah, Nah, karena kamu bandingkan ini ya, menurutmu lah dulu kan, orang yang beropini kalau salah kan, kalau nggak salah itu yang men-trigger itu kan dari Sky Sport kan. Sky Sport ya. Kalau misalnya salah itu lebih baik Dari Ronaldo. dibanding Ronaldo kan. Iya, iya. Tapi eh, supaya kita nggak terlalu cepat misalnya menjudge kalau itu tidak benar, Hmm, menurutmu hmm, atau yang sepenglihatanmu, hmm, hmm. kira-kira kenapa ada orang yang menilai kalau salah itu lebih baik dibanding Ronaldo? Habis anu kayaknya, habis makan. Tapi kalau kalau seriusnya kenapa ada yang bilang Hmm. salah lebih baik dari Ronaldo? Aku berusaha objektif dengan mengatakan Hmm. karena pencapaian Liverpool pada Hmm. saat Salah ada di Liverpool itu bagus gitu. Maksudnya Salah dengan kontribusi golnya, kontribusi asisnya, Hmm. kayaknya lebih fokus ke di asis sama golnya sih yang lebih balance. Hmm. Tapi itu pun sebenarnya bisa diperdebatkan karena Liverpool Hmm. cuma satu gelar Champions League, satu Hmm. gelar Liga. Jadi Hmm. sebenarnya mengkomparasikan Salah dengan Ronaldo, mau seobjektif apapun, itu tetap akan jomplang hasilnya, Pak. Mau mau aku berusaha berpikir objektif, tapi kayak nggak Kok dapat agak gitu susah loh. gitu. Iya, kayak nggak dapat gitu loh. Selanya Hmm. di mana Salah Hmm. lebih superior dari Ronaldo. Kalau Hmm. kita mengkomparasikannya dari segi gol assist, oke. Hmm. Tapi kalau Hmm. secara general susah, Pak. Hmm. Aku sih coba 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 masuk ke ruang pikirannya mereka ini ya. Hmm, Kenapa salah itu lebih baik dibanding Ronaldo? Karena memang konteksnya yang dibandingkan adalah impact dari
Salah ke Liverpool, baik itu masalah mengangkat performa Liverpool dan faktor kontribusi gol dan assist, itu memang Salah lebih bagus dibanding Ronaldo. Di konteks antara Salah yang hampir berapa musim di Liverpool dengan Ronaldo yang hanya Lima 4,5 musim. musim atau 5 musim gitu Lima kan, musim, atau lima 5 musim. tahun gitu kan. Nah, kalau misalnya memang konteksnya itu, ya aku jadi memaklumin ada orang yang beropini seperti itu. Cuman pertanyaannya adalah karena tadi Ronaldo hanya terbatas 5 tahun nih di United kan. Hmm. Seandainya Ronaldo nih 10 tahun 15 tahun di Liga Inggris, Hmm. 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 kira-kira gimana gitu kan? Itu yang pertama kan. Hmm. Hmm. Kemudian kalau kita membandingkan dengan spesifik di Liga Inggris nih, misalnya Salah lebih baik dibanding Ronaldo di Liga Inggris. Sementara perbandingannya Ronaldo itu sudah skala dunia. Iya, iya. Kira-kira apple to apple nggak? Iya kan? Misalnya dulu, ya Ronaldo nih sudah habis dari United 5 tahun ke Madrid itu kalau nggak salah berapa tahun? 6 tahun, 7, berapa, 8 tahun, 9 Berapa tahun, tahun? berapa 8 9 tahun? tahun, 10, hampir 10 Eh, tahun. nggak ada kayaknya eh season yang memang betul-betul performa Ronaldo itu jelek Hmm. setelah dari Madrid ke Juventus, Hmm. gendong Juventus juga jadi Hmm. top skor juga. Hmm. Kira-kira dengan performa seperti itu, dengan performa seperti itu, kira-kira layak nggak mau dibandingkan ini? Jadi kita kalau misalnya mau analoginya ya, ada atlet yang sudah atlet nasional dibandingkan dengan atlet PON gitu kan. Hmm. Wajar kalau misalnya memang kalau mau dibandingkan di level bawah, ya karena memang dia hanya sebentar di situ. Hmm. Terus mau kita bandingkan dengan yang sudah luasannya lebih apa ya? Lebih luas gitu kan. Karena ada sempat gini dianalogikan adalah Hmm. apakah Mbappe lebih baik apakah Messi lebih baik daripada Mbappe katanya. Tentu tidak katanya. Mbappe lebih baik karena Messi What? hanya sebentar aja di PSG gitu katanya kan. Hmm. Ya kalau misalnya kayak gitu, ya banyak kok pemain yang performa apa tidak ada penghargaan individu, Hmm. tapi kalau cuma lama-lamaan nih di Iya, satu liga gitu kan, betul, betul, betul. ya kayaknya mau masalah harusnya cocoknya itu dibandingkan dengan James Milner, Gareth Barry, ya kan, Kevin Nolan, ya kan, yang memang kalau misalnya longevity-nya di Liga Inggris, ya kan, Iya, 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 iya. dan impact misalnya atau secara apa legendary di timnya. Hmm. Ya kayaknya memang kalau mau dibandingkan Salah dengan Ronaldo dalam konteks misalnya ya Salah dari awal musim di Liverpool bisa langsung berapa gol gitu kan. Hmm. Sedangkan Ronaldo di musim pertama musim kedua paling berapa sih? Dikit. Ya masa dibandingkannya Salah itu di Liverpool di Chelsea Salah Hmm. ke Baselnya kan ke Iya, Romanya gitu kan. iya. Jadi Fiorentina, nah Pak. Main sama Micha Richard. iya. Jadi memang kalau misalnya tadi mau kita masuk ke cara pola pikirnya yang menilai Salah itu lebih baik. Hmm. Iya, itu yang kayaknya yang mereka pikirkan gitu, masalah impact di durasi durasi mulai dari Salah berkarir di Liverpool. Tapi kira-kira cocok nggak kalau misalnya Hmm. kita bandingkan dengan Ronaldo yang bisa perform di Madrid, perform di Italia, Iya. kalau dia misalnya balik ke Liga Inggris atau misalnya di Liga Inggris lebih lama, berapa orang yang bisa menilai kira-kira dia nggak bakalan perform gitu kan? Hmm. Iya, Masalahnya, iya. masalahnya adalah karena Ronaldo itu cuma 5 tahun di United gitu. Makanya ya kalau di segi dari impact ya wajar aja. Dulu Ronaldo dibeli dari Sporting sih. Siapa rupanya dia kan? Kalau misalnya apalagi kalau ada lagi yang bandingan Van Dijk dengan Rio Ferdinand River, gitu ya kan. itu juga tuh. Itu juga tuh. Itu maksudku begini loh. Eh Oke, sepak bola modern yang dibangga-banggakan ball playing defender, ball playing hmm, goalkeeper, uh, passing rate.
defender sekarang itu lebih banyak dibanding defender-defender sebelumnya. Oke, oke itu bisa dimaklumi. Hmm. Tapi Mbok ya, maksudku kalau mau mengeluarkan statement itu dicerna Hmm. baik-baik dulu gitu loh, dipikir baik-baik dulu Hmm. gitu loh. Kok ya Hmm. membandingkan Rio Ferdinand dengan Neymar dengan Virgil van Dijk. Itu gimana sih? Tadi kan kamu bilang pertanyaannya kalau misalnya Ronaldo terus bertahan nggak pindah ke Real Madrid, bagaimana Hmm. Manchester United? Nggak kekejar Pak, yakin aku nggak kekejar Pak. Guardiola nggak pindah, serius. Itu akan memicu efek domino yang berkepanjangan. Efek domino itu banyak sekali tuh di situ. Hmm. Bisa jadi Chelsea nggak juara Liga Champions, Salah nggak pindah ke Liverpool. Hmm. Itu banyak sekali efek dominonya itu kalau misalnya Ronaldo tetap bertahan. Sebenarnya kalau yang tadi kamu bilang juga masalah evolusi ya, ya, eh, seberapa sering atau malah jangan seberapa sering malah. Dulu Ronaldo itu dengan Ryan Giggs itu bisa tukar-tukaran kanan kiri itu. Iya 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 betul betul betul. Betul. Kalau misalnya kita performa Liverpool apalagi kalau misalnya pada saat mereka tersingkir di Champions League ya, Salah tuh mati di kanan terus kan. Iya, Gak ada opsi sama yes, sekali. Gak yes. ada opsi sama sekali mau bergeser ke tengah atau ke kiri. Mm. Bahkan kayaknya ya walaupun misalnya cuma nonton sekali-sekali, tapi kita masih mengikuti lah. Kayaknya gak pernah kita lihat Muhammad Salah itu ada beroperasi di sebelah kiri gitu. Jarang, Iya kan? Nggak jarang, pernah malah. Mulai jarang. dari zamannya dia trio Firmino, Mane sama Mane, Salah, itu mm. sudah pakem mati tuh. Iya. Nggak ada itu yang berubah tuh, ya kan? Mm, mm. Jadi kalau misalnya masalah eh, pemain yang bisa bukan hanya berevolusi dari tahun ke tahun ya, tapi di pertandingan ya, yang di Iya, pertandingan itu iya, iya. bisa dia eh, bisa berpindah posisi gitu kan. Dia Mm. bisa memerankan peran yang lain gitu. Ya yang paling komplit memang ya mulai dari Ronaldo di United, Ronaldo di Mm. Madrid, ya kan? Ronaldo Juventus. di Juventus gitu kan. Pertanyaannya itu, kalau misalnya 5 tahun kayak gitu terus kemudian ditambah Eh, 5 tahun lagi di Liga mm, Inggris, mm. apa iya nggak perform gitu kan? Iya, Iya kan? Apa iya, iya nggak perform gitu? iya. Kalau kalau misalnya konteksnya masalah impact di durasi mereka bermain di Liga Inggris gitu. Ya Mm-mm. beruntungnya salah karena dia lebih lama dibanding dengan Ronaldo Ronaldo. di Iya. Liga Inggris gitu. Nggak mungkin juga Ronaldo nggak perform kalau misalnya dia nggak pindah gitu. Wong dia Iya. di musim terakhirnya di United meskipun sudah pikirannya sudah setengah, sudah di Real Madrid, Hmm. masih jadi top scorer, Pak. Jadi Tapi kalau misalnya dari yang sekarang ini selain Alexander Isak, menurutmu ada striker yang berpotensial untuk ini nggak? yang nomor 9 yang Iya. menurutmu, aduh, aku lihatnya Lautaro sih. Tapi Lautaro itu kan nomor 9 yang hampir mendekati, meskipun nggak sekomplit seorang Wayne Rooney ya. Hmm. Eh, Hmm. Kalau misalnya pure yang murni nomor 9, Jan Philip Mateta. Kalau di Premier League ya, Jan Philip Hmm. Mateta. Jan Philip Mateta ini bisa dibilang Hmm. menurutku evolusi sempurna dari seorang Michael Antonio. Michael Antonio. Kalau Michael Antonio itu cuma mengandalkan fisiknya, wah Mateta ini ngeri Pak. Jadi kamu Aku bisa kira-kira Mateta eh, akan punya masa depan yang cerah atau bakalan jadi anu di Crystal Palace selamanya? enggak. Kalau kalau dia di Crystal Palace selamanya enggak, tapi kalau dia pindah ke Hmm. klub selain Crystal Palace dengan Hmm. yang setara dengan mirip-mirip Crystal Palace mungkin ya, mungkin dia bisa Hmm. pindah ke Brentford atau mungkin Hmm. dia pindah ke Bournemouth. Kalau melihat Hmm. dengan Brentford sama Bournemouth itu kan Anduk Iraola sama siapa pelatihnya, Thomas Frank. Thomas Frank ini kan pemain apa pelatih rock and roll. Hmm. Iraola dengan dulu Solanke, terus sekarang Justin Kluivert, terus Hmm. Semenyo kan. Hmm. Brentford dengan dulu Ivan Toney, terus sekarang Hmm. Wissa, ada Hmm. Mbeumo Buemo. juga. Susah betul nama si kawan ini. Eh. Atau bisa jadi
dia Mateta ini ke Everton karena Hmm. ekspektasi seorang Beto di nomor 9-nya Everton Hmm. atau Dominic Calvert-Lewin di Hmm. Everton tuh kayaknya jauh dari harapan Evertonian Hmm. ya. Jadi Iya, mungkin iya. tangannya David Moyes bisa bikin Hmm. Mateta mungkin jadi siapa 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 pemainnya Tim Cahill ya? Tim Cahill ya? Tim Everton kan? Cahill. Tim Cahill. Hmm. Iya, iya. Aku aku sih awalnya tuh yang menjadi bisa apa, bukan jadi wajah dari Inggris ya, tapi setidaknya ada memberikan impact lah. Awal mulanya itu sih Oli Watkins sih, tapi aku nggak tahu ya. Habis cedera Beberapa kayaknya dia. pertandingannya, iya beberapa pertandingan Aston Villa ini bahkan di pertandingan second leg-nya lawan PSG PSG. di perempat final, cadangan aja Oli Watkins sebenarnya Akam sih itu yang di main. pertandingan itu kan. Iya. Asis lagi Pak. Ya, itu di pembahasan kita berikutnya ya, karena kayaknya agak panjang itu anu Oh kicauan itu kan. ya, oke oke. Aku sebenarnya ada dua pemain yang sebenarnya selain dari Alexander Isak gitu. Ada Oli Watkins Siapa? itu satu. Hmm. Kemudian yang kedua sebenarnya walaupun ini sebenarnya pemain yang bukan striker nomor 9 murni juga sih. Matheus Cunha gitu di Oh, Wolves gitu, Wolves. karena iya hanya saja kita nggak tahu nih pemain sebenarnya, ya kalau misalnya terlalu anu ya, terlalu idealismenya agak-agak aneh gitu mau bertahan Agak-agak di agak-agak tim. juga dia nih. Iya, agak-agak Iya, juga dia nih. iya. Kalau misalnya dia memang melihat ada harusnya bisa pindah dari Wolves, harusnya pindah gitu. Tapi kalau misalnya bertahan di situ ya kayaknya nggak bakalan jadi apa-apa sih di Wolves gitu. Hmm. Selebihnya sih kalau aku lihat kayak di Chelsea, mm, yang kayaknya perubahan pemainnya kayaknya nggak menentu ya, nggak menentu siapa bakal strikernya, Nicholas Jackson lah, siapa lah segala macam gitu kan. Musim depan Nkunku. kita nggak tahu gitu kan. Jadi ya kalau aku menilai musim ini sih tim Liga Inggris bukan karena performa United juga lagi bapok ya. Eh ya ada yang pernah bilang Liverpool, kalau Liverpool juara musim ini ya ini menjadi juara yang kayaknya eh, paling buruk gitu, nggak paling apa ya, beda dengan kayak misalnya musim-musimnya City, bahkan kalau dibandingkan katanya dengan Leicester City di 2015-2016 malah kayaknya lebih lebih euforianya itu akan lebih dapat pada saat Leicester juara dibandingkan Liverpool musim ini, karena secara performa tim kayaknya rata-rata Liga Inggris Iya, apa ya, absurd semua ya sih musim ini. iya Hmm. agak-agak absurd gitu kan. Hmm. Forest di peringkat 4, Newcastle peringkat 3 gitu kan. Gimana ya? Gimana ya? Kayak agak aneh gitu kan. Kan Everton yang ada di jurang degradasi tiba-tiba di atasnya United gitu kan. Aneh banget gitu kan. Spurs di bawah loh. Yang awalnya kayaknya nggak ada hiruk pikuknya Enge Iya, Postecoglou, iya, iya, betul, bisa betul, United di atasnya Spurs betul, itu betul, betul, sebenarnya sebuah pencapaian loh kalau misalnya blessing in disguise-nya United ini, betul, kalau betul, misalnya betul, dibilang ya. betul. Jadi memang musim ini ya karena memang bagi fans United musim berakhir lebih awal ya, Hmm. kalau misalnya kita lebih general sebenarnya memang musim ini nggak terlalu aneh ya, nggak terlalu ada dramatisnya sih. Iya sih betul. Aku mau menambahkan, aku mumpung lagi ingat tentang tadi Hmm. perdebatan Salah sama Ronaldo kan. Eh, Hmm. ada pernah yang bilang begini, kata siapa Ronaldo eh, Hmm. pindah ke apa? Hmm. Kata siapa Ronaldo itu eh, keluar dari zona nyaman. Hmm. Wong dia itu pindah ke klub yang eh, langganan Liga Champion, langganan juara, Hmm. pindah ke Hmm. klub yang mendominasi Italia, terus Hmm. Hmm. kembali ke klub yang United ini cuma di titik-titik doang sama dia. Hmm. Yang enggak mereka ketahui pada saat Ronaldo pindah ke Real Madrid itu kan sebenarnya Hmm. Madrid itu bukan ada di
periode yang bagus kan. Hmm, hmm, Bahkan hmm, dominasi Barcelona di La Liga itu terlalu kencang dan Ronaldo ya bisa dibilang keluar dari zonanya. Di Juventus juga itu kayaknya periode-periode hmm, emasnya Inter ya di pada saat Ronaldo hmm, pindah. Jadi ya semua semua obrolan semua debat perdebatan hmm, terkait Cristiano Ronaldo hmm, yang hmm, melibatkan nama Cristiano Ronaldo itu pada akhirnya akan berujung dengan kali nol. hmm. Sebenarnya masalah Sebenarnya perdebatan Ronaldo ini ya, eh, yang tersakiti sebenarnya bukan Ronaldo atau fanboynya Ronaldo sebenarnya. iya bukan bukan. Justru yang tersakiti sebenarnya fanboynya Messi loh. Karena kok bisa-bisanya perbandingan ini malah nggak diikut-ikutin mereka kan? Ya, harus iya kan? I- Jadinya kan di ajang diskusi ini fanboy Messi itu gak diajak kan? Ya kan? Jadi yang harusnya itu yang agak-agak sakit hati itu sebenarnya fanboy Messi gitu kan. Karena ya harusnya kan levelnya mereka ini kan kalau misalnya kita bandingkan nih 2006 sampai 2009 itu ada tiga nama tuh. Maka Itu Ricardo I. Jackson kakak ya kan. ya Cristiano Ronaldo di Aveiro sama ya ya Lionel Messi Lionel gitu kan. Messi. Ya setelah 2009 kakak mengundurkan diri lah dari Mm-mm. persaingan ya Mm-mm. bertahan sampai sekitar 16 tahun gitu ya. Di 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 tahun ini kemudian ada perdebatan atau diskusi antara Ronaldo dengan Salah ataupun siapapun gitu. Ya ya kayaknya memang fanboy Messi yang jadi kayak gue kok nggak diajak ya gitu. Memang ini diskusi yang agak absurd gitu. Iya kan? Karena Iya, biasanya diskusi absurd, kok diskusi absurd. kalau misalnya dibilang sih yang fanboynya salah sih pansos saja. Untuk menaikkan siapa yang mau dicatut nih nama buat diajak diskusi kan ya. Kayaknya kalau mau diajak diskusi dengan Messi kan kalah pamor kan. Iya, kalah Iya pamor, kan? kalah Iya pamor, kalah pamor kalah dan pamor. kayaknya misalnya ya apa yang apa namanya eh apa kalau misalnya di media sosial reach ininya Engagement. engagement apa yang mau diambil gitu kan kalau misalnya mau dibandingkan dengan Messi gitu kan nggak ada engagementnya ya mumpung ini X udah ada ininya dengan Elon Musk gitu kan ya memang paling cocok tuh dengan Ronaldo sih. Tapi sebelum sebelum kita tutup kira-kira Hmm. Champions League prediksimu gimana nih? Aku berharapnya itu Oke. semalam apa? Berharapnya ini ya, Aku bukan berhak prediksi Pak ya. bukan berharapnya Eh, Barcelona Arsenal. Barcelona Arsenal berharapnya ya. Ulangan ulangan Hmm. final 2006. Hmm. Itu Oh. kenapa aku berharapnya itu Hmm. karena berharapnya Hmm. bukan melihat pertandingan yang spektakuler, enggak. Cuma pengen lihat Hmm. Arsenal kalah aja. Jadi nggak lebih. Masalahnya udah kalah duluan nanti Arsenal sama Dembele. Nah, itu dia. Nah, tapi kalau Eh. misalnya prediksi siapa yang eh, Hmm. masuk final, Barcelona itu ketemunya lawan Inter ya? Inter. Iya, sebenarnya pengennya tuh Barcelona Inter, tapi Barcelona ketemu Inter dan kayaknya Inter masuk final deh. Hmm. Hmm. Inter sama PSG. Atau Inter Tapi sama kalau Arsenal juga nggak apa-apa. Tapi kalah juga ujungnya Arsenal. eh iya Tapi iya kalau aku tapi kalau kamu gimana? ya kalau aku sih prediksi dan harapanku sih eh Inter sama Arsenal. enggak lah. Ya sih. Kok sebentar, kayaknya ini ada yang salah nih. Biasanya kan Anda yang paling ingin melihat Arsenal itu kalah. Anda yang paling ingin melihat Arsenal itu dipermalukan. Apa enggak cherry on top banget tuh kalau misalnya di final tuh Arsenal dikalahkan sama Inter atau dikalahkan sama Barcelona gitu kan. Aku sih ngeliat
permainan PSG ini apa ya? Oh, hitam itu, Pak. Kayak paling iya paling di semua lini itu kayak paling komplit gitu Yes. dan Luis Enrique kayak berhasil membawa filosofi Spanyolnya ke PSG gitu. Mm. Eh, di mana kombinasi antara transisi cepat dan operan cepat itu di lini tengah itu kayak kita nggak ngelihat PSG yang musim-musim sebelumnya yang mengandalkan Mbappe. individual Hmm. performa gitu kan. Hmm. Hmm. Kalau yang di musim ini di Liga Champion kayaknya kayak secara unit merata aja semuanya untuk performanya gitu. Kalau Arsenal kenapa aku misalnya tidak terlalu menjagokan karena murni dari faktor pengalaman pelatih yang pertama. Kemudian eh, mental secara klub itu aku masih belum bisa memberikan rate ke Arsenal sih untuk mental di Liga Champions. Hmm. Mau dibilang pun itu kalahkan Real Madrid, emang lagi bodoh aja Madridnya. Iya, iya. Ya kan? Hmm. Mas, kalau Inter dibanding Barcelona ya, tapi Inter Barcelona memang 50-50 sih kalau aku ngelihat karena memang Barcelona di bawah Hansi Flick itu ya kayak kamu bilang tadi ya, nggak kayaknya nggak banyak juga bisa menduga pelatih dari Jerman itu bisa membawa perubahan secepat itu di Barcelona Hmm. gitu, Hmm. ya kan? Hmm. Nah, sementara Inter dengan Nah, siapa itu dia. Simone. Simeone Inzaghi ini Hmm. ya memang apa ya punya gimana ya? Mau dibilang pragmatis bisa, Iya, yes, yes, mau yes, yes. dibilang nggak Atraktif bisa. pragmatis juga Iya, bisa, iya. iya, 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 Iya iya, kan? iya, Jadi iya. memang kalau misalnya secara kedewasaan tim yang bisa memang menilai kapan tim ini harus seperti apa, kayaknya Inter lah Inter. gitu. Hmm. Jadi mungkin ini juga bisa menjadi menguatkan kalau misalnya setelah ya ini sebenarnya bukan anu juga Onana juga ya. Jadi Onana kalau misalnya dibilang kan salah satu pemain pentingnya juga kan Pak musim sebelumnya gitu kan harus diakuin gitu kan. Tapi Onana sudah pindah, masih tetap kok kuat lini belakangnya gitu kan. Nggak ada itu isu masalah nggak bisa distribusi bola, nggak ada tuh masalah kayak gitu-gitu kan. Jadi iya, salah satu kedewasaan sebuah tim itu dibuktikan pada saat ada satu Hmm. dua pemain pentingnya pindah, Tapi itu tetap masih terjaga. tetap Hmm. bisa terjaga gitu. Mau menang 1-0 atau Hmm. misalnya berapapun hasilnya, ya, tapi konsisten gitu kan. Kayaknya Hmm. itulah yang ditunjukkan sama Inter sih. Jadi kalau prediksi dan harapanku sih Inter sama PSG sih. Inter sama PSG ya. Oke. Hmm. Tapi tapi ngomong-ngomong ya, kita ini sudah langsung loncat ke prediksi Hmm. final. Padahal Hmm. ini 3 jam lagi Eh, tim kita ini leg kedua, Pak. Anda ini, Lah, Anda ini, padahal sebenarnya hari ini saya harusnya nonton di Old Trafford. jadi jadi Tapi ini hari ini aku mengamati timeline ya. eh, Kan udah muncul tuh tweet-tweetnya official fan anunya United gitu kan. ya, Dalam hatiku itu, hmm, kok bisa aku ada tiba di masa tim nggak peduli favorit sama itu klub. mau main, Iya, nggak peduli ya. bukan tidak peduli. Kalau tidak peduli itu kayaknya nggak akan ada impact apa-apa kan. Apa ini? Apa ini? Tapi yang aku rasakan adalah, aduh main lagi nih tim, bakalan kalah lagi. Kan apa eh, biasanya itu kan excited yang pengen menantikan pertandingan itu dengan optimisme kemenangan gitu kan. Hmm. Nah, ini, waduh kalah lagi nih. Aduh, susah lagi menghadapi minggu minggu ke depan. Itu kok bisa ada tim favorit mau main?
malah jadi memberikan dilema gitu sebelum Hmm. main loh, gitu kan. Hmm. Jadi Padahal masih ya, beberapa ya jam ya sebelum main ya. iya, jadi ya aku nggak tahu nanti kalau kamu gimana melihat prediksi lawan Olympique Lyonnais ini kan. Nah, itu sebenarnya eh, sebentar sebagai sebelum kita tutup ya, sebelum kita masuk ke Hmm, prediksi itu, tingkat eh, kecintaan sampean hmm, ke United itu sudah masuk di hmm, fase mana? Apakah sudah fase hmm, masih fase tantrum hmm. atau sudah sampai ke fase menerima, nerimo ing pandum? Aku sih sudah bisa memaklumin. Oke. Berarti kita 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 sama perahu berarti ini. Berarti berarti tingkat keimanan kita itu sudah level sufi, Pak. Nah, soal Eh, soal apa? Soal bagaimana sebentar itu. hmm, Disinilah sebenarnya uniknya hmm, Manchester Merah nih, United. eh. Nggak tahu, aku kok kayaknya lolos gitu. Eh, Apakah eh, saya ngomong ini dalam hmm. kondisi mabok atau enggak nggak tahu. Tapi kok kayaknya lolos. Jadi eh, kalau dari kamu sendiri dengan em, feeling yang seperti itu, faktor apa yang bikin United ini bisa lolos gitu? Faktor chaos. Over the halfway line as Manchester United go for a desperate last press in terms of regulation time of extra time. There's only a minute to go. Casemiro to Kobe Manu, chance to shoot! On the night, Kobe Manu scores for Manchester United. Karena jujur apa ya? Kalau karena kayak aku lihat itu pemain United itu kayak gak ada fighting spirit Iya. yang menunjukkan ya cuman inilah yang bisa menyelamatkan Mm, yang mukanya mereka kan. Hanya mm, ini satu-satunya jalan menuju Roma, ya kan? Iya, iya. Kalau nggak ada cara lain lagi gitu. Jadi Iya. karena aku mau bermimpi misalnya, aku akan mengikhlaskan Arsenal juara Champions kalau misalnya United Juara juara Eropa. Europa League gitu. Hmm. Tapi kayaknya aku terlalu banyak bermimpi gitu. Jadi, 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 ya kalau misalnya kalau kamu feeling kamu bakalan lolos sih, sebenarnya memang Hmm. aku pada saat yang lawan Real Sociedad itu di second leg itu, aku masih ada punya feeling itu. Aku nggak Hmm. tahu yang lawan Lyon ini, Hmm. mungkin karena kesal juga ya di pertandingan pertama Menit-menit tuh, terakhir ya. Hmm. iya kebobolan menit terakhir tuh Hmm. konyol banget gitu, ngelihat pemain ngumpul doang di kotak penalti tapi Iya, nonton semua kan gitu. Jadi iya. kira-kira apakah eh, harus segitu banyak dikasih cobaan apa ya, contoh-contoh bodoh ya yang mereka tunjukkan sendiri, ya kan? Mau seberapa sering kayak gitu baru mau berubah Belajar. gitu kan? Iya, iya. Iya kan? Iya, kayak apa nggak pernah dikasih tonton video tuh di mereka lagi briefing gitu kan? Mm-mm. Ini yang bodoh, ini yang bodoh, ini yang bodoh gitu kan? Kok kayaknya semua bagus-bagus aja gitu. Jadi ya kalaupun misalnya memang eh nanti malam lawan Olympique Lyon bisa lolos gitu ya, murni kalau aku lihat ya harus ada performa luar biasa dari seorang Bruno Fernandes sih. Kayaknya Oh, kalau sudah Bruno Fernandes itu iya sih. Iya. anu Hmm. melempem gitu ya Udah kayaknya habis. ya
Waalaikumsalam lah nih buat Europa League nih kan. Nih, iya. Makanya makanya tadi kau bilang apa yang bikin aku optimis? Hmm. Gak ada faktor chaos. Jadi ini tim memang karena sudah dibentuk dari pondasinya sudah chaos. Kita nggak bisa berharap selain itu chaos nanti di 90 menit. Iya. It's 6-6 on aggregate. It's going to be a penalty shootout. Old Trafford produces some of the old magic yet again. A special European night again at Old Trafford. The roof has just come off the place. Everybody's back in and the party's started. What an incredible game. What an incredible comeback from Manchester United. Ruben Amorim dancing up and down the touchline beneath us. And it's from the most unlikeliest of sources. The makeshift number 9, Kobe Mainoo. First touch is great. Second touch even better. Third touch, he curls it with the inside of his foot into the inside of the left-hand post. And United have still got 5 minutes. Manchester United, who needed 2 goals and have scored in stoppages. This is Barcelona 99 stuff here. Kobe Mainoo has come up with a goal that is going to enter the Manchester United annals. A late equaliser for 6-6, and still it's not over. Jadi ini mungkin video ini mungkin akan tayang Hmm. pada saat pertandingan sudah selesai. Jadi sehari setelah pertandingan selesai dan kalau misalnya itu, nah ini nanti lihat aja apakah yang benar saya atau sampean. 5 minutes of stoppages. Harry Maguire! Oh my word! Harry Maguire's header makes it 7-6 to Manchester United. Oh my God! They jump into the crowd in celebration, and it's just like York and Solskjaer all those years ago. 2 goals in stoppages to turn it around. The 10 men of Leon can't believe what's hit them. Somehow, Manchester United have hit them. 7-6. I've seen nothing like it ever. There's absolute bedlam erupted at Manchester United. Apakah teori chaos itu berlaku atau tidak gitu. Tapi intinya tapi sebenarnya intinya ya kalaupun misalnya kalah di Europa League sebenarnya nggak ada yang anu sih. Maksudnya kita berdua punya apa namanya kayak kita bisa bermuhasabah diri gitu. Kita bisa apa sih namanya refleksi diri gitu. Karena kan besok hari Jumat, saya pergi sholat Jumat. Sampean kan Jumat Agung. Minggunya Paskah. Jadi sebenarnya kita bisa kembali kita bisa memperdalam spiritual kita masing-masing gitu. Masalahnya itu untuk memperdalam spiritual ini itu bergantung sama hasil nanti yang 2 jam lagi nih, 3 jam lagi nih. Rasa untuk mengikuti ibadah Jumat Agung itu bisa berpengaruh tuh. Dengan niatnya itu udah bisa berpengaruh tuh, mood itu bagaimana gitu kan. Makanya pas yang aku bilang tadi lihat timeline, aduh, main lagi nih tim. Hancur lagi nih mood. Aduh, itu juga sih. Cuman kalau misalnya United bisa melewati Lyon ini, ya kemungkinan juaranya kayaknya memang sudah Watuna nih juara. Iya, sudah pasti itu Pak. Kalau saya bisa lolos ini gitu kan. Ya, satu pemain yang yang aku khawatirkan dari Lyon itu cuma Ryan Cherki sih. Takut aku lihat ini pemain. Sama itu. Yang nomor 69. Yang Georgia, yang dari Georgia. Oh, Matulaje, siapa? Si Mikotaje. Nah, Mikotaje. Itu 2 pemain ini sih. Kalau Lacazette itu tarik aja angkotnya. Iya. Mikotaje sama Cherki sih kalau aku. Ya, tapi semoga aja menang. Modalkan teori chaos. Aduh.